Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Putra, NIM 20087386, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tentang warming up atau pemanasan. Pengertian pemanasan sangatlah luas. Ada yang mendefinisikan dengan pemanasan adalah beberapa gerakan persiapan tubuh untuk melakukan kegiatan yang lebih berat dengan cara melakukan beberapa latihan yang sederhana sebelum melakukan latihan inti. Bentuk-bentuk warming up. Yang pertama, berlari kecil atau jogging. Berlari kecil atau jogging merupakan salah satu contoh bentuk pemanasan yang dapat dilakukan dalam semua bentuk olahraga maupun kegiatan fisik lainnya. Pemanasan dengan berlari kecil sangat efektif karena hampir dari seluruh badan dapat bergerak sehingga otot di badan dapat dilentur, sehingga jogging dapat dilakukan selama 5-10 menit atau dapat disesuaikan dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Yang kedua, pemanasan statis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pemanasan dan peregangan. Yang pertama, untuk menaikkan suhu tubuh, maka pemanasan harus dimulai dengan kegiatan aerobik ringan seperti berlari-lari kecil. Yang kedua, untuk melakukan peregangan lengan, memperbaiki siklus darah ke tubuh bagian atas dan posisi tubuh harus seimbang. Caranya, angkatlah dengan tangan, rasakan peregangan dari pinggang, diikuti dengan mengambil napas dalam-dalam hingga merasa santai dan rileks. Selanjutnya, meregangkan bahu untuk membantu meningkatkan jangkauan gerak. Biar lengan dan gerak mengikuti bahu, bisa mengambil duduk dan berdiri. Angkatlah kaki untuk melakukan peregangan pada paha belakang. Satu kaki diangkat dan satu kaki lainnya menyentuh tanah. Yang ketiga, pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Contoh gerakan pemanasan dinamis: gerakan yang menengokkan kepala ke atas, ke bawah, gerakan menekuk, pendek, panjang dengan tangan, gerakan kombinasi bengkok, panjang, panjang, pendek. Selanjutnya, pemanasan statis dinamis. Pemanasan ini yaitu menggabungkan antara pemanasan statis dan dinamis. Pemanasan ini bentuk efektif untuk mencegah terjadinya cedera karena otot tidak bisa diulur, namun juga akan dilemaskan di sistematis. Pelaksanaan pemanasan ini biasanya dilakukan pemanasan statis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis. Selanjutnya, permainan. Pemanasan bentuk ini adalah pemanasan yang sedang berkembang dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik siswa yang lebih senang jika pembelajaran dilakukan dengan bermain. Pemanasan ini dengan bermain dirasakan lebih efektif karena siswa lebih termotivasi untuk bergerak dibandingkan bentuk-bentuk lain seperti pemanasan statis, dinamis. Bentuk pemanasan permainan ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu
Yang pertama, permainan tanpa alat, contohnya permainan penculikan anak. Permainan yang kedua, permainan menggunakan alat, contohnya pembunuhan ayam. Dan selanjutnya fungsi-fungsi dan manfaat warming up. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Agar manfaat yang dirasakan semakin maksimal, ada dua aspek yang penting harus diperhatikan, yaitu melakukan pemanasan dan juga pendinginan. Masing-masing selama 15 menit di bawah. Di bawah ini alasan mengapa pemanasan dan pendinginan perlu dilakukan setelah olahraga. Mungkin Anda dari kecil sudah biasa melakukan aktivitas pemanasan, warming up, sebelum olahraga. Pada waktu sekolah dulu diajarkan untuk melakukan pemanasan dulu sebelum masuk pembelajaran praktek olahraga di lapangan. Minimal kita disuruh lari dulu, lari kecil mengelilingi lapangan selama 10 menit. Beberapa manfaat dari pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, menaikkan aliran darah melalui otot yang aktif. Yang ketiga, meningkatkan kerja jantung sehingga dapat mempersiapkan bekerjanya. Yang keempat, menaikkan energi yang dikeluarkan oleh metabolisme tubuh. Yang kelima, meningkatkan pertukaran oksigen. Misalnya meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal saraf yang memerintahkan gerakan. Lanjut, yang ketujuh, meningkatkan efisiensi dalam proses Yang kedelapan, meningkatkan kapasitas kerja fisik seseorang. Yang kesembilan, mengurangi ketegangan. Yang ke-10, meningkatkan kemampuan jaringan perhubungan dalam gerakan memanjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.